Kucingmu sehat, aktif dan doyan makan, selamat. Parasitnya juga. Karena di balik bulu yang terlihat bersih, bisa saja ada makhluk yang sedang hidup diam-diam di dalam tubuhnya. Mereka tidak terlihat, tidak minta izin, dan hari ini kita hitung mundur. 20 parasit pada kucing yang perlu kamu tahu. Dari yang cuma bikin diare, sampai yang bisa menyerang darah, paru-paru, bahkan otak. Baiklah, mari kita mulai. Nomor ke-20, Encephalitozoon cuniculi. Namanya memang terdengar seperti mantra dari penyihir yang gagal lulus ujian bahasa Latin. Tapi jangan tertipu namanya. Karena kalau parasit ini masuk ke tubuh kucing, yang terjadi bukan sihir, melainkan masalah. Encephalitozoon cuniculi sebenarnya lebih dikenal sebagai parasit yang menginfeksi kelinci. Tapi kadang, dunia parasit memang tidak tahu diri. Ketika berhasil menginfeksi kucing, parasit ini dapat menyerang organ-organ penting, terutama otak dan ginjal. Dan gejalanya mungkin bisa terlihat cukup aneh. Kepala kucing tiba-tiba miring ke satu sisi, jalannya mulai sempoyongan, matanya bisa menjadi merah dan keruh akibat uveitis. Bahkan, pada kasus tertentu, muncul tremor atau gangguan saraf. Kalau infeksinya menyerang ginjal dengan berat, fungsi ginjal juga bisa ikut menurun. Masalahnya, tidak semua kucing akan terlihat sakit. Ada yang tampak normal, makan normal, jalan normal, tidur seperti biasa. Padahal, di dalam tubuhnya, parasit mungkin sedang menjalankan bisnisnya sendiri. Dan salah satu cara penyebarannya adalah melalui urin yang mengandung spora. Penularannya terutama terjadi ketika spora yang sudah mencemari lingkungan akhirnya tertelan oleh kucing lain. Litter box yang tidak pernah dibersihkan ternyata bukan sekadar masalah bau. Dia juga bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam masalah. Karena itu, kebersihan adalah pertahanan pertama. Bersihkan litter box dan kandang secara rutin. Hindari kontak yang tidak perlu dengan kelinci atau hewan yang status kesehatannya tidak jelas. Sekarang kita turun ke darah. Nomor ke-19, Sitoson feles. Ini bukan cacing. Ini protozoa yang dibawa oleh tungau dan bisa menyerang sel darah serta sistem imun kucing. Yang membuatnya mengerikan adalah kecepatannya. Kucing yang kemarin masih terlihat sehat, bisa tiba-tiba mengalami demam tinggi, lemas, sulit bernapas, bahkan tubuhnya menguning. Dalam kasus berat, kondisinya bisa memburuk dengan sangat cepat dan berujung fatal. Dari darah, sekarang kita turun ke usus. Nomor ke-18, Tritrichomonas vitis. Parasit kecil ini tinggal di usus besar, dan dia paling betah di tempat yang penuh kucing. Penangkaran, bahkan rumah dengan banyak penghuni berbulu. Masalah utamanya, diare kronis. Bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Fesesnya bisa berlendir, berbau sangat menyengat, kadang disertai darah, dan kucing sering mengejan di litter box. Tapi ada satu hal yang bikin pemilik tertipu. Kucingnya sering masih terlihat sehat, masih aktif, masih mau makan, jadi dikira cuma gangguan pencernaan biasa. Padahal, ususnya sedang tidak baik-baik saja. Penularannya terjadi lewat jalur fekal oral. Sederhananya, kucing sehat menelan materi yang sudah terkontaminasi feses, dan di sisi lain di tempat dengan banyak kucing, penyebarannya bisa cepat. Nomor ke-17, Cryptosporidium. Namanya mungkin terdengar asing, ukurannya juga mikroskopis. Tapi, masalah yang ditimbulkannya bisa cukup besar. Parasit ini dapat menyebabkan diare, terutama pada kitten atau kucing dengan kondisi imun yang lemah. Dan ada satu alasan, kenapa kita perlu lebih waspada. Ini termasuk zoonosis. Artinya, dalam kondisi tertentu, infeksi ini juga bisa menyerang manusia. Jadi, kalau di rumah ada anak kecil atau anggota keluarga yang rentan terhadap infeksi, kebersihan litter box bukan lagi sekadar soal bau. Penularannya terjadi lewat jalur fekal oral. Usis keluar bersama feses, dan ukurannya yang kecil membuat kontaminasi mudah tidak terlihat. Nomor ke-16, Capillaria aerophila. Salah satu dari sedikit cacing di daftar ini yang memilih tempat tinggal di saluran pernapasan. Bayangkan, ada cacing kecil yang hidup di sekitar trakea dan saluran paru-paru. Akibatnya, batuk yang tidak kunjung pergi, bersin, keluar cairan dari hidung, bahkan napas yang terdengar seperti peluit. Pada kucing yang rentan, infeksi berat bahkan bisa berkembang menjadi pneumonia. Jadi kalau kucing terus batuk, jangan buru-buru menyalahkan flu. Lalu bagaimana cacing ini masuk? Kucing bisa menelan telur dari lingkungan yang sudah terkontaminasi. Pada kucing outdoor, risikonya bisa bertambah,
karena mereka suka berburu dan memakan hewan atau organisme dari lingkungan. Tikus, cacing tanah, bagi kucing mungkin makan malam. Bagi parasit, layanan antar gratis. 5 parasit pertama sudah kita lewati, tapi nomor berikutnya membawa kita ke organ yang tidak pernah boleh berhenti, yaitu jantung. Dan percayalah, yang satu ini jauh lebih mengkhawatirkan. Di nomor 15 ada sesuatu yang bentuknya seperti mie, tapi bedanya mie ini hidup, namanya Dirofilaria immitis. Ini adalah cacing jantung, dan untuk berpindah dari satu kucing ke kucing lain, dia tidak membutuhkan kontak langsung. Dia cuma membutuhkan satu kendaraan kecil, nyamuk. Saat nyamuk menggigit hewan yang terinfeksi, larva Dirofilaria dapat ikut terhisap bersama darah. Larva itu kemudian berkembang di dalam tubuh nyamuk, dan beberapa waktu kemudian, nyamuk yang sama menggigit kucing lain. Larva pun masuk ke tubuh korban baru. Dari sini, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Larva berkembang menjadi cacing dewasa, dan akhirnya berada di pembuluh darah, paru-paru, serta area jantung kanan. Cacing dewasanya bisa mencapai panjang sekitar 20-30 cm. Kalau itu terdengar seperti mimpi buruk, memang. Dan bagian paling menyeramkan bukan ukurannya, tapi kenyataan bahwa kucing bisa terlihat baik-baik saja ketika penyakit ini sudah berkembang. Sebagian kucing yang terinfeksi bahkan tidak menunjukkan tanda yang jelas. Sementara di dalam tubuhnya, sistem pernapasannya sedang berhadapan dengan parasit yang jelas-jelas tidak punya niat membayar sewa. Dan pada sebagian kasus, dapat terjadi kematian mendadak. Nomor 14. Aelurostrongylus abstrusus, cacing paru yang punya cara penularan cukup unik. Kucing bisa terinfeksi setelah menelan siput atau bekicot yang membawa larva. Tapi seringkali, kucing tidak perlu memakan siputnya langsung, cukup makan tikus atau burung yang sebelumnya sudah memakan siput tersebut. Jadi, bagi kucing pemburu, 1 ekor tikus bisa datang bersama bonus yang tidak pernah dipesan, yaitu cacing paru. Ketika larva mencapai paru-paru dan berkembang, jaringan saluran napas bisa mengalami peradangan. Pada infeksi ringan, kucing bahkan bisa terlihat normal. Masih makan, masih bermain, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam saluran napasnya, ada parasit yang sedang menjalani hidup terbaiknya. Nomor 13. Olulanus trisuspis. Ini bukan cacing besar, hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Tapi ukuran kecilnya tidak mengurangi gangguan yang dia timbulkan. Dia tinggal di lambung, dan dia memicu gastritis kronis, peradangan lambung yang membuat kucing muntah, dan muntah. Bedanya dengan muntah biasa yaitu, kucing dengan olulanus sering muntah beberapa jam setelah makan. Makanannya dicerna setengah, lalu keluar lagi. Kadang muntahnya berisi cacing kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi jika kamu perhatikan, ada bintik putih bergerak. Cara penularannya unik dan menjijikan. Kucing terinfeksi ketika dia memakan muntah kucing lain atau memakan hewan pengerat yang terinfeksi. Karena cacing ini vivipar, melahirkan anak hidup bukan telur, larva langsung infektif di dalam muntahan. Jadi jika di rumahmu ada lebih dari 1 kucing dan salah satunya sering muntah, ini adalah alarm. Jangan biarkan kucing lain mendekati muntahan tersebut. Bersihkan muntah segera, pakai sarung tangan, lalu disinfeksi lantai. Dan yang paling penting, jangan biarkan kucingmu menjadi pemulung. Makan sisa daging atau bangkai di luar rumah, kucing scavenger adalah sasaran empuk parasit ini. Nomor 12. Physaloptera dari ordo Spirurida. Ini cacing lambung lain, tapi penularannya lebih dekat dengan rumah daripada yang kamu bayangkan. Dia menggunakan serangga sebagai inang perantara, kecoa, jangkrik, kumbang. Ketika kucingmu bermain dan memakan serangga itu, larva cacing masuk ke lambung. Di sana, cacing dewasa menempel di mukosa lambung, melukai dinding perut, dan menghisap darah perlahan-lahan. Gejalanya, muntah intermiten, kadang muntah, kadang tidak, anoreksia, nafsu makan turun. Pada infeksi berat, kucing bisa mengalami melena, feses berwarna hitam karena darah yang tercerna, dan kadang, cacing dewasa bisa terlihat dalam muntahan, berbentuk seperti benang putih, panjang 2 hingga 4 cm. Nomor 11. Strongyloides stercoralis. Ini adalah cacing usus yang cara masuknya sangat berbeda dari yang lain. Kebanyakan parasit masuk lewat mulut, lewat makanan atau jilatan. Tapi Strongyloides bisa menembus kulit langsung. Larva di tanah, terutama tanah yang lembab dan kotor,
bisa menembus telapak kaki kucing yang sedang berjalan. Setelah masuk, larva berenang ke aliran darah, naik ke paru-paru, lalu tertelan ke usus halus. Di sana, dia berkembang menjadi cacing dewasa yang bertelur, dan telur itu menetas di dalam usus, melepaskan larva baru yang keluar lewat feses, siap menembus kulit kucing lain. Ini terutama berbahaya untuk kitten. Mereka mengalami diare berdarah, penurunan pertumbuhan, dan bulu yang kusam, seperti tidak terawat. Nomor 10. Cystoisospora, atau yang lebih dikenal dengan nama Coccidia. Ini adalah protozoa usus yang sangat umum pada anak kucing. Bayangkan kamu membawa pulang kitten, imut berusia 2-3 bulan. Beberapa hari kemudian, dia mulai diare, fesesnya berlendir. Kadang, bercampur darah. Perutnya membuncit keras, tapi badannya kurus. Bulunya kusam. Tidak seperti saat pertama kali kamu lihat. Ini adalah tanda klasik Coccidia. Pada kucing dewasa yang sehat, parasit ini sering asimptomatik. Mereka jadi pembawa tanpa menunjukkan gejala. Tapi pada kitten dengan sistem imun yang belum matang, diare ini bisa menyebabkan dehidrasi parah dalam hitungan hari. Nomor 9. Giardia duodenalis. Ini salah satu parasit usus yang paling sering menyebabkan diare kronis pada kucing, dan dia juga zoonosis. Bisa menular ke manusia. Ciri khasnya, feses kucing berubah menjadi pucat, lembek, dan berbau sangat busuk, bahkan lebih busuk dari biasanya. Kadang fesesnya tampak berminyak atau berlemak. Ini karena Giardia merusak dinding usus, sehingga lemak tidak terserap dengan baik. Kucing tetap aktif, tetap makan, tapi berat badannya turun perlahan. Diare datang dan pergi, kadang keras, kadang encer. Ini yang membuat pemilik bingung dan menganggapnya cuma masuk angin. Giardia menular lewat cyst, yang membuatnya sulit dibasmi. Cyst Giardia tahan terhadap klorin seperti Cryptosporidium. Disinfektan biasa tidak mempan. Nomor ke-8, Toxoplasma gondii. Ini mungkin parasit paling terkenal di daftar ini, dan paling disalahpahami. Kucing adalah hospes definitif Toxoplasma. Artinya, parasit ini hanya bisa bereproduksi secara seksual di dalam tubuh kucing. Lebih dari 90% kucing yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Mereka tetap sehat, tetap aktif, tetap menggemaskan. Lalu kenapa kita takut? Karena Toxoplasma bisa menular ke manusia, dan sangat berbahaya bagi janin dalam kandungan dan orang dengan sistem imun lemah. Kucing terinfeksi ketika dia memangsa tikus, burung, atau daging mentah yang mengandung cyst Toxoplasma. Nomor 7. Demodex. Ada 2 jenis pada kucing. Demodex cati tinggal di dalam folikel rambut, akar bulu. Dia biasanya muncul pada kucing dengan sistem imun yang sedang turun, kucing tua, kucing sakit, atau kucing stres. Demodex gatoi berbeda. Dia tinggal di permukaan kulit, dan dia sangat menular. Satu kucing di rumah bisa menularkan ke semua kucing lain dalam waktu singkat. Gejala yang dihasilkan seperti bulu rontok membentuk bercak botak, biasanya di sekitar kepala, leher, dan telinga. Kulitnya merah, bersisik, kadang berkerak, dan yang penting, Demodex gatoi menyebabkan gatal parah. Kucing akan terus menggaruk hingga kulitnya luka. Nomor 6. Notoedres cati atau skebis kucing. Ini adalah tungau yang menyebabkan gatal yang tidak tertahankan. Bayangkan, gatalnya gigitan nyamuk dikali 1000. Itulah yang dirasakan kucing dengan notoedrosis. Dia akan menggaruk kepala, telinga, dan lehernya sampai luka. Kulitnya menebal, berkerak dan berkerut, seperti kulit pohon yang tua. Dan ini yang perlu diwaspadai. Notoedres cati adalah zoonosis. Bisa menular ke manusia. Pada manusia, tungau ini menyebabkan dermatitis di lengan dan dada. Meskipun biasanya tidak berkembang biak pada manusia, penularannya lewat kontak langsung sangat menular. Jika satu kucing di rumah terkena, biasanya dalam beberapa minggu semua kucing di rumah ikut terkena. Nomor 5. Chailitila, dijuluki walking dandruff atau ketombe berjalan. Dan julukan itu tidak main-main. Jika kamu melihat serpihan putih di bulu kucingmu, terutama di sepanjang punggung, perhatikan baik-baik. Jika serpihan itu bergerak, itu bukan ketombe biasa. Itu adalah tungau Chailitila yang sedang berjalan-jalan di atas kulit kucingmu. Gejalanya, gatal ringan sampai sedang, bulu rontok, dan yang paling khas, ketombe berlebihan yang sulit hilang meskipun sudah dimandikan. Dan ini penting, Chailitila adalah zoonosis.
bisa berpindah ke manusia, terutama anak-anak, dan menyebabkan ruam gatal di lengan dan perut. Nomor 4. Otodectes sinotis, atau tungau telinga. Ini mungkin parasit paling umum di daftar ini, yang kamu bisa lihat sendiri tanpa mikroskop. Ciri khasnya, kotoran telinga berwarna hitam kecoklatan, kering, dan menggumpal, seperti ampas kopi atau serbuk tanah. Telinga kucing terasa gatal, dia akan sering menggelengkan kepala, dan menggaruk telinga dengan kaki belakang. Kadang, sampai lecet di sekitar telinga. Tapi, ini yang perlu diingat. Tidak semua kotoran telinga hitam adalah tungau. Bisa jadi infeksi jamur atau bakteri. Hanya dokter hewan yang bisa membedakannya dengan melihat di bawah mikroskop. Kontak langsung sangat menular. Kucing yang bermain di luar, bertemu kucing liar, atau tinggal di tempat penampungan sangat berisiko. Nomor 3, cacing pita, Dipilidium caninum dan Taenia taeniiformis. Ini mungkin cacing yang paling mudah dikenali oleh pemilik kucing. Bagaimana jika suatu hari kamu melihat kucingmu menggesekkan pantatnya ke lantai, lalu kamu perhatikan di sekitar anusnya, atau di tempat tidurnya, ada butiran putih kecil seperti bulir nasi, atau biji wijen, dan kadang, butiran itu masih bergerak perlahan. Itu adalah segmen tubuh cacing pita yang terlepas dan keluar bersama feses. Setiap segmen berisi ratusan telur, siap menginfeksi inang perantara berikutnya. Cara penularan untuk Dipilidium. Kucing menelan kutu yang terinfeksi. Jadi, kalau kucingmu punya kutu, dan dia menjilat bulunya, dia bisa menelan kutu tersebut, dan di dalam ususnya, cacing pita mulai tumbuh. Nomor 2, Ancylostoma, cacing tambang. Ini adalah salah satu parasit paling berbahaya, karena dia menghisap darah. Bayangkan ada puluhan cacing kecil yang menempel di dinding usus kucing, menggigit, dan terus menghisap darah. Dan jika darah yang hilang tidak diganti dengan cepat, kucing menjadi anemia, atau kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Gejala yang harus kamu perhatikan, gusi pucat, bukan merah muda, tapi putih, atau kelabu. Kucing lesu, tidak bertenaga, fesesnya berwarna hitam seperti aspal. Ini tanda darah yang telah dicerna. Kadang diare dengan bercak darah segar. Pada kitten, anemia ini bisa berakibat fatal dalam hitungan hari. Penularannya juga unik. Larva cacing tambang bisa menembus kulit, sama seperti Strongyloides di segmen sebelumnya. Kucing berjalan di tanah yang terkontaminasi. Larva masuk lewat sela-sela jari kakinya, lalu berenang ke usus melalui aliran darah. Nomor pertama, Toxocara cati, cacing gelang kucing. Ini adalah parasit paling umum di seluruh dunia. 25 hingga 75% kucing terinfeksi, tergantung pada lokasi dan usianya. Di tempat dengan sanitasi buruk, angka itu bisa mendekati 100% pada kitten. Tapi anehnya, banyak pemilik tidak menyadarinya. Karena pada kucing dewasa yang sehat, cacing ini sering tidak menunjukkan gejala. Tapi pada kitten, ceritanya agak berbeda. Perut mereka membuncit seperti balon. Bulunya kusam, tidak mengkilat. Mereka sering diare, kadang muntah, dan di dalam muntahan atau fesesnya, kamu bisa melihat cacingnya, berwarna putih, panjang seperti benang, dan bergerak. Cara penularannya luar biasa efektif, dari induk ke anak melalui ASI transmamari, atau lewat predasi, kucing memakan tikus yang terinfeksi, atau telur dari lingkungan yang tertelan saat kucing menjilati bulunya. 20 parasit sudah kita bedah, dari yang merusak otak, sampai yang mengintai di usus. Tapi satu hal yang mungkin kamu sadari, pencegahan semua parasit ini sebenarnya hanya berputar pada 3 hal. Pertama, hygiene lingkungan. Bersihkan kotak pasir setiap hari. Cuci mangkuk makan dan minum dengan air panas. Jangan biarkan feses menumpuk, karena disitulah telur dan spora parasit bersarang. Kedua, kontrol vektor. Kutu, tungau, nyamuk, mereka adalah taksi gratis bagi banyak parasit. Gunakan produk pencegahan eksternal yang direkomendasikan dokter hewan, dan jangan biarkan kucingmu berburu tikus atau burung, karena disitulah siklus hidup banyak cacing dimulai. Ketiga, obat cacing rutin. Ini yang paling sering dilupakan. Kucing dewasa butuh obat cacing setiap 3 bulan. Kitten butuh lebih sering, setiap 2 minggu sampai usia 4 bulan. Tapi ingat, obat cacing yang tepat, dosis yang tepat, dan jadwal yang tepat, hanya dokter hewan yang bisa menentukan. Dan ini pesan bijak saya.
Jangan hanya kucingmu yang mendapat obat cacing, tapi kamu juga perlu, sebab parasit seperti Toxocara, Ancylostoma, dan Giardia, mereka tidak peduli apakah inangnya berkaki 4 atau 2. Dan dari 20 parasit ini, mana yang paling membuatmu waspada? Atau kucingmu pernah mengalaminya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya.